Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Aris Darisman bersama Sally Putriani di kelompok 11 pada mata kuliah Desa dan Kota akan menjelaskan tentang hasil dari rumusan makalah kami, yaitu masalah di lingkungan pedesaan. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian iklim. Pengertian iklim dan dampaknya, involusi pertanian, revolusi pertanian, kerusakan hutan, dan juga masalah di pedesaan. Untuk materi pertama yaitu iklim dan dampaknya. Next. Next, Pak Ali. Next. Untuk yang pertama yaitu pengertian iklim. Iklim adalah suatu keadaan rata-rata dari sebuah cuaca di suatu daerah dalam waktu periode tertentu. Cuaca yaitu sebuah keadaan atmosfer selama periode waktu yang singkat. Cuaca bisa mengalami perubahan dari jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, atau bahkan tahun ke tahun. Perubahan iklim adalah pergeseran statistik atau rata-rata jangka panjang cuaca. Perubahan iklim sendiri dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut LAPAN tahun 2002, mendefinisikan perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih dari elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Pertama, faktor alam atau disebut juga natural variability. Dan juga faktor manusia atau human factor. Faktor alam adalah faktor dalam alam yang mempengaruhi satu sama lain. Komponen faktor alam terdiri dari atmosfer, yaitu suhu, unsur-unsur di udara, uap air, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu daratan, ada resapan tanah, keaktifan gunung berapi, unsur di tanah, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada laut, ada tinggi gelombang, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu adanya radiasi matahari. Serta faktor manusia adalah faktor yang berasal dari manusia itu sendiri karena tindakannya yang mempengaruhi iklim. Next, Li. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan iklim. Faktor yang disebabkan oleh manusia adalah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi pergeseran iklim. Antara lain, menggunakan kendaraan bermotor, menggunakan bahan bakar fosil yang mengeluarkan CO2, menggunakan tenaga listrik thermal power plant, atau menggunakan bahan bakar fosil, terus menggunakan sampah tidak terurai seperti plastik yang akan menciptakan kerusakan lingkungan dan lain-lain. Selain itu juga diperjelas bahwa perubahan iklim mungkin karena proses alam internal maupun ada kekuatan eksternal atau juga ada dari ulah manusia yang terus-menerus mengubah komposisi atmosfer dan tata guna lahan menurut Murdiyarso tahun 2003. Global warming merupakan salah satu gejala pergeseran iklim pada masa kini. Hal ini adalah manifestasi dari faktor alam dan faktor manusia. Tindakan yang dilakukan manusia mempengaruhi alam sehingga menjadi global warming. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi iklim. Yang pertama yaitu ada iklim matahari. Di sini iklim matahari adalah dasar dalam sebuah perhitungan untuk mengadakan suatu pembagian daerah iklim matahari, yaitu banyaknya sebuah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Menurut teori, makin jauh dari khatulistiwa, maka semakin besar sudut datangnya sinar matahari, yang sehingga makin sedikit jumlah sinar matahari yang diterima oleh sebuah permukaan bumi dalam pembagian daerah iklim matahari didasarkan pada letak lintang, yaitu sebagai berikut. Untuk daerah iklim tropis, yaitu 0 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara, dan 0 derajat
lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Untuk daerah iklim sedang, yaitu 23,5 lintang utara dan 66,5 lintang utara. Dan 23 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Dan untuk daerah iklim dingin, yaitu 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara. Serta 66 derajat lintang selatan dan 90 derajat lintang selatan. Untuk yang selanjutnya yaitu iklim Pisces. Iklim Pisces yaitu suatu iklim yang dipengaruhi oleh alam sekitar. Misalnya daratan, lautan, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, angin, laut, ataupun letak geografis. Berikut merupakan pembagian iklim Pisces. Iklim Pisces yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklim kontinental atau iklim darat. Disebut juga iklim yang terjadi di daerah yang sangat luas, sehingga angin yang terpengaruh terhadap daerah tersebut yaitu angin darat yang kering. Yang kedua, iklim laut. Jenis iklim ini yaitu terdapat pada daerah Eropa tropis dan subtropis. Angin yang berpengaruh terhadap di daerah tersebut yaitu angin laut yang lembab. Ciri-ciri iklim laut ini yaitu curah hujan yang rata-rata tinggi. Yang ketiga yaitu iklim dataran tinggi. Jenis iklim yang satu ini mengalami suatu perubahan suhu harian dan tahunan. Tekanan rendah, sinar matahari yang terik, dan hanya mengandung sedikit uap air. Yang keempat, iklim pegunungan. Jenis iklim yang satu ini terdapat pada daerah pegunungan. Di daerah pegunungan ini udaranya sangat sejuk dan sering turun hujan. Terjadinya hujan dikarenakan adanya awan yang naik ke sebuah lereng pegunungan yang mengalami sebuah kondensasi yang sehingga menyebabkan adanya turun hujan. Yang selanjutnya yaitu iklim musim. Letak geografis Indonesia yang dipepet oleh benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan yang menimbulkan di Indonesia terdapat iklim musim. Jenis iklim ini erat kaitannya dengan sebuah pola angin musim di Indonesia. Pada bulan April sampai Oktober akan berhembus angin musim timur. Akan terjadi musim kemarau juga. Sebaliknya, jika ketika terjadi berhembus angin musim barat, maka akan terjadi musim penghujan. Yang selanjutnya yaitu iklim menurut klasifikasi Junghun. Junghun yaitu seorang bangsa Jerman yang membuat klasifikasi iklim yang berdasarkan atas suatu ketinggian, tempat, dan jenis tumbuhan yang cocok di suatu daerah. Tempat penelitiannya dilakukan di Indonesia, yaitu berada di Pulau Jawa. Yang terakhir yaitu iklim menurut Köppen. Köppen mengadakan suatu pembagian pada daerah iklim yang berdasarkan atas temperatur atau hujan. Menurut sebuah keadaan, temperatur dan curah hujannya, permukaan dibagi menjadi beberapa daerah iklim. Yang selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim. Yang pertama, akan mengakibatkan mencairnya suatu bongkahan es yang ada di daerah kutub, yang sehingga menimbulkan permukaan air laut naik. Yang kedua, terjadinya air laut naik akan menenggelamkan suatu pulau dan menghalangi mengalirnya sebuah air sungai ke laut dan pada akhirnya akan mengakibatkan banjir di dataran rendah. Yang ketiga, pada suhu bumi yang panas akan menyebabkan mengeringnya suatu permukaan air yang sehingga air menjadi langka atau sedikit. Yang keempat, akan mengakibatkan meningkatnya risiko terjadinya kebakaran hutan. Dan yang terakhir yaitu akan mengakibatkan El Nino dan La Nina, yaitu El Nino suatu peristiwa memanasnya suhu permukaan air laut yang berada di pantai barat Peru, Ekuador, Amerika Serikat, yang akan mengakibatkan suatu gangguan iklim secara global. Dan La Nina yaitu suatu kondisi cuaca yang normal kembali sudah terjadinya El Nino. Dalam perubahan iklim ini banyak mempunyai dampak dalam perubahan bumi itu sendiri. Iklim mempunyai sifat, yaitu yang pertama memiliki jangka waktu yang lama, memiliki sifat yang meliputi sebuah daerah yang luas. Yang ketiga, mempunyai sifat iklim yang dihasilkan oleh rata-rata cuaca, bukan sebuah pencatatan yang baru.
Di sini saya akan mencontohkan fenomena perubahan iklim di Indonesia. Pergeseran pada perubahan iklim di Indonesia terjadi semakin parah dari hari ke hari. Perubahan pola terjadi pada aspek curah hujan, suhu bumi, dan tinggi muka laut. Pergeseran pola curah hujan ini dapat berupa peningkatan curah hujan maupun penurunan curah hujan. Peningkatan curah hujan menyebabkan bencana lain, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Penurunan curah hujan dapat menimbulkan kekeringan dan menyebabkan penurunan ketersediaan air. Perubahan juga terjadi pada tinggi muka air laut. Dampak yang ditimbulkan dari kenaikan muka air laut adalah terancamnya kehidupan di sekitar pesisir, serta terjadi peningkatan genangan air, abrasi pesisir, dan intrusi air laut. Next. Yang selanjutnya yaitu involusi pertanian. Involusi pertanian adalah kemandekan atau kemacetan pola perairan yang ditunjukkan oleh tidak adanya kemajuan yang hakiki. Sedangkan dalam pertanian, involusi digambarkan oleh taraf produktivitas yang tak naik, di mana produktivitas perorangan yang dipakai sebagai ukurannya. Menurut Gertz tahun 1776. Di Indonesia merupakan negara agraris dengan lahan pertanian yang sangat luas. Hal tersebut didukung oleh iklim yang relatif stabil karena terletaknya di garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yakni musim penghujan dan juga musim kemarau. Sehingga sangat subur dan cocok digunakan untuk lahan pertanian itu sendiri. Maka sebabnya pertanian merupakan soko atau kebutuhan pertama bagi perekonomian di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat Indonesia terletak pada hasil pertanian tersebut. Pada awalnya, istilah involusi dipakai oleh para antropolog dalam meneliti suatu bentuk kesenian. Lalu konsep involusi ini diperoleh dari Alexander Goldenweiser. Ia merupakan ahli antropologi dari Amerika Serikat yang menciptakan istilah ini untuk melukiskan pola-pola kebudayaan yang sudah mencapai bentuk yang nampaknya telah pasti tidak berhasil menstabilisasinya dan mengubahnya semakin rumit. Yang selanjutnya menurut Getz, involusi adalah perubahan yang hampir tidak terjadi perkembangan karena terbagi. Maksudnya, kenaikan jumlah produksi yang bersamaan dengan melonjaknya jumlah penduduk atau produksi mengikuti deret ukur jumlah penduduk mengikuti deret hitung. Lalu pengertian involusi yang lain adalah meningkatnya jumlah penduduk tanpa dibarengi perubahan lahan garapan, sehingga mereka kemudian terpaksa membagi lahan pertanian sama rasa dan juga sama rasa. Gertz menggambarkan ciri involusi adalah tumbuh ke dalam, bukan mekar atau merubah diri. Untuk pemateri selanjutnya diserahkan kepada Sally. Yang selanjutnya tentang revolusi hijau. Menurut Soeharto, revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ada juga pengertian lain, revolusi hijau adalah perubahan secara cepat menyangkut masalah pembaruan teknologi pertanian dan peningkatan produksi pertanian secara kuantitatif. Nah, revolusi hijau ini mendasar pada 4 pilar penting, yaitu penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, pemakaian pestisida sesuai dengan serangan tanaman, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas guna meningkatkan produktivitas pertanian. Tujuan revolusi hijau adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul. Pada aspek sosiologis dan ekonomis, revolusi hijau ini justru berdampak buruk terhadap kehidupan petani, yakni petani menjadi terperangkap dan ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia dan teknologi yang tidak dapat diciptakan oleh petani itu sendiri, sehingga mereka harus mengeluarkan modal yang banyak dalam mengelola pertaniannya. Selanjutnya,
Kerusakan hutan adalah berkurangnya luas areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut juga dengan degradasi lahan. Ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan. Nah, penyebab dari kerusakan hutan adalah slide selanjutnya. Yang pertama, illegal logging. Illegal logging adalah penebangan yang terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga menurunkan fungsi awal hutan. Dan yang kedua adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini terjadi akibat dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Alam beresiko menyebabkan kebakaran hutan ketika musim kemarau panjang tiba dan erupsi gunung berapi. Sementara ulah manusia bisa menjadi penyebab kebakaran hutan karena dipicu oleh keteledoran dan faktor ekonomi. Yang selanjutnya, serangan hama atau organisme pengganggu tanaman. Nah, OPT ini adalah organisme yang menimbulkan kerusakan pada tanaman. Dan yang terakhir, perambahan hutan. Perambahan hutan ini dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang menduduki suatu kawasan hutan tertentu untuk dijadikan area lain, baik perkebunan, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Sementara dampak dari kerusakan hutan adalah perubahan iklim, kekeringan, serta banjir dan erosi. Nah, perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu tertentu. Nah, penyebab utamanya adalah pemanasan global. Yang kedua, kekeringan. Dengan hilangnya daya serap tanah, maka pada saat musim kemarau tiba, tidak akan ada lagi cadangan air. Hal ini disebabkan karena pohon yang bertindak sebagai tempat penyimpan air tanah tidak ada lagi, sehingga akan berdampak pada terjadinya kekeringan. Dan yang ketiga, banjir dan erosi. Dengan tidak adanya pohon, maka pada saat hujan, tanah tidak bisa lagi menyerap dengan maksimal, yang akhirnya akan terjadi banjir. Dan selain itu, air hujan yang mengalir akan membawa partikel tanah sehingga akan menimbulkan erosi atau tanah longsor. Yang selanjutnya, masalah lingkungan. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisiknya. Nah, masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah penumpukan sampah plastik. Saya mengambil contoh studi kasus tentang penumpukan sampah di Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Selain itu, beberapa cara sederhana yang dilakukan masyarakat dalam mengelola sampah. Antara lain, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Yang kedua, mengelola sampah organik. Yang ketiga, mengelola sampah anorganik. Dan yang keempat, yaitu dapat menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya dan juga Sally. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya selaku moderator menutup pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya atau luang waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.